Hai, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau nge-share sama teman-teman strategi mengelola gaji harian agar kita bisa memiliki gaji bulanan. Terkadang kita mengelola gaji harian itu, apalagi gaji hariannya itu tidak tetap, seringkali merasa kesulitan karena emang beberapa kebutuhan dalam rumah tangga itu kan dibayarkannya secara per bulan ya. Bisa sih disisihkan per hari. Namun besar resikonya. Harus yang emang benar-benar taat gitu ya, ataupun disiplin dengan anggarannya sendiri. Oke teman-teman, balik lagi ke videonya. Agar kita bisa memiliki gajian bulanan ya, yang harus kita lakukan itu yang pertama membuat saving challenge ya. Jadi kita memang khusus membuat tabungan agar suatu waktu kalau sudah terkumpul kita bisa memiliki yang namanya gaji bulanan. Kemudian yang kedua yaitu usahakan memiliki pengeluaran yang tetap ya. Nah, di sini berapapun income ya ataupun pendapatan harian yang kita terima harus ataupun kalau bisa dibatasi aja gitu ya. Misal per hari mau itu pendapatan kita 100.000 ataupun bahkan lebih, kita jatah gitu, misalnya 50.000 untuk kebutuhan rumah ataupun kebutuhan pokok ya, yang emang benar-benar kebutuhan, nggak termasuk untuk membayar tagihan, tabungan dan lain-lain. Atau kita bisa juga menggunakan metode persentase, misal 50% dari pendapatan itu untuk kebutuhan, kemudian 30% kita anggarkan untuk kewajiban dan 20% untuk tabungan. Namun balik lagi, semuanya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari keluarga masing-masing ya. Karena kan kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan setiap keluarga ya, pasti berbeda. Entah itu dari pendapatannya, entah itu dari jumlah keluarga ya. Jadi ini hanya caranya aja. Oke, di sini aku ambil contoh ya untuk pendapatan harian ya. Rata-rata itu 100.000 per hari. Oke, langsung aja ya kita gunakan metode persentase. 50% dari pendapatan kita gunakan untuk kebutuhan ya, sebesar 50.000. Di situ ada pengeluaran untuk belanja bulanan ya, seperti beras, sabun, dan kebutuhan yang lainnya. Itu dianggarkan untuk per bulannya itu sekitar 450.000. Kemudian juga untuk mingguan dan belanja lainnya itu kita buat dalam anggarannya itu setiap bulan ya. Jadi agar memudahkan kita untuk menyisihkan berapa nominal per harinya gitu ya, karena kan pendapatan kita itu harian. Ya teman-teman, sejauh ini aku mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang selalu menonton video-video aku, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, boleh ya di like, komen, dan subscribe YouTube channel aku, karena support kalian bisa menjadi mood booster aku untuk membuat video-video selanjutnya. Dan di sini juga aku mau disclaimer dulu ya teman-teman, bahwasannya aku itu bukan seorang yang ahli keuangan dan juga tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini aku cuman ibu rumah tangga biasa yang ingin berbagi pengalaman sama teman-teman dan juga pengetahuan yang aku pun mempelajarinya juga dari menonton video-video teman-teman yang lain. Ya teman-teman, di sini aku juga mau cerita sama teman-teman. Kalau beberapa
bulan ya, beberapa bulan atau setahun kebelakangan ya, pokoknya awal-awal tahun 2023 ya. Di situ barulah aku mulai serius gitu ya untuk membuat budgeting, karena untuk tahun sebelumnya itu kan aku udah mulai tuh belajar buat budgeting, tapi terkadang itu tadi kendalanya karena pendapatannya itu harian dan tidak tetap. Kadang aku ngerasa gagal ya. Misalnya hari ini aku punya pendapatan gitu kan, udah nih aku semangat nih nulis-nulisnya, aku anggar-anggarin lah gitu ya, lihat video teman-teman gitu aku praktekin, tiba-tiba hari misalnya 2 hari itu nggak kerja gitu ya, jadi kan bingung ya. Misalnya hari yang ada pendapatannya itu kan udah dibuat nih, disisihkan tabungan gitu, kemudian untuk hari selanjutnya itu aku ambil lagi gitu untuk memenuhi kebutuhan, karena kan belum terlalu mengerti ya, dan juga belum tahu caranya gitu gimana untuk mengatasi ya kalau misalnya kita itu tiba-tiba ada hari dimana nggak kerja, itu belum tahu gitu, cuman taunya nyatet berapa yang kita dapat ya, pendapatannya berapa, terus ya udah dikeluarin berapa, cuman gitu doang gitu ya, berapa yang didapat berapa yang dikeluarkan udah, cuman nggak, emang sih jujur nggak pernah dievaluasi gitu, jadi udahlah ditinggalin, nggak jadi nih, merasa gagal budgeting, jadi nggak dilakukan lagi. Namun berjalannya waktu aku ngerasa makin kesini keuangan rumah tangga aku itu gini-gini aja gitu kan. Jadi aku mulai lagi tuh nontonnya video teman-teman yang nge-share ya, yang nge-share ke YouTube, aku mulai pelajarin, aku mulai praktekin. Di tahun 2023 itu aku mulai buat budgeting. Awal-awal aku tulis di HP, lama-lama aku mulai menyisihkan waktu, aku tulis juga tuh di buku, lama-lama aku kepikiran kan, aku aja ngerasain gitu manfaat dari budgeting itu, ya udah deh aku niatkan juga untuk nge-share sama teman-teman di sosial media juga ataupun di YouTube juga ya, karena biar nggak cuman aku gitu yang ngerasain dari manfaat budgeting gitu, biar teman-teman di luaran sana kalau ada yang ngalamin kayak aku gitu kan, biar sama-sama belajar gitu, jadi kan nggak berhenti sampai di aku aja gitu. Ada nggak teman-teman yang punya pengalaman kayak aku? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi balik lagi ya ke videonya ya. Jadi itulah tadi ya, ada strategi gimana caranya kita mengelola gaji harian biar kita bisa memiliki yang namanya gaji bulanan. Atau sederhananya gini ya teman-teman, kita mengubah gaji harian menjadi gaji bulanan. Ya enggak sih? Jadi ada 2 cara ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu membuat saving challenge ya. Jadi kita mengumpulkan beberapa nominal dari pendapatan harian kita yang kemudian kita tabung agar kalau sudah terkumpul kita bisa memiliki gaji bulanan. Kemudian yang kedua, usahakan juga memiliki pengeluaran tetap. Nah, jadi berapapun pendapatan harian kita, usahakan pengeluaran kita itu tetap ya teman-teman. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat.